Voi hari ini, Senin 2 September 2024 merangkum dua berita pilihan antara lain, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Harvey Mois hingga Kejagung tunda proses hukum kepada calon kepala daerah selama Pilkada 2024. Terdakwa perkara dugaan rasuah tata niaga timah Harvey Mois menjalani sidang lanjutan. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Negeri Jakarta Pusat, Senin 2 September 2024. Sidang Harvey Mois dilakukan di ruang Muhammad Hatta Ali. Namun, ada perubahan sehingga sidang digelar di ruang Kusuma Atmaja. Harvey Mois tiba di Pengadilan Tipikor pukul 11.05 siang waktu Indonesia Barat. Jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Harvey Mois juga tampak sudah hadir di ruangan sidang. Sebagai informasi, Harvey Mois didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada periode 2015 hingga 2022. Menurut Audit Bahan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKB. Adapun kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Melihat berita korupsi jumbo yang marak terjadi di Indonesia, rasanya pilu sekali. Akankah suatu hari nanti Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas untuk menghukum para maling negara? Selanjutnya, Kejaksaan Agung menunda proses hukum kepada calon kepala daerah 2024 yang terindikasi terjerat hukum. Penundaan Memorandum Jaksa Agung dilakukan untuk menghindari adanya black campaign selama kontestasi pemilihan kepala daerah 2024. Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung Harli Siregar usai upacara peringatan Kejaksaan Agung Senin 2 September 2024. Harli mengatakan, Memorandum Jaksa Agung tidak hanya berlaku saat pemilihan umum 2024, calon presiden dan wakil presiden, dan legislatif, melainkan berlaku pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Penundaan proses hukum calon kepala daerah yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk menghindari adanya black campaign atau hukum dijadikan alat politik praktis oleh seseorang untuk menjatuhkan satu sama lain. Itu masih terus berlaku, ya. Kenapa? Saya mau tegaskan dua hal. Yang pertama bahwa bukan dimaksudkan hukum tentu akan melindungi kejahatan, bukan dimaksudkan, ya. Nah, tetapi yang kedua bahwa kita menjaga objektivitas dari proses berjalannya demokrasi. Supaya tidak ada black campaign, supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain. Jadi kita harus fair dan memberikan kesempatan itu menggunakan pesta demokrasi ini sebagai hak, dan setelah itu tentu proses hukum akan terus dilaksanakan dan dijalankan. Saya kira begitu ya. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan memorandum yang meminta seluruh jajaran khususnya bidang intelijen dan tindak pidana khusus di seluruh Indonesia agar penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati. Ibarat hukum dibawa ke tiap politik, mengapa kepentingan politik lebih penting? Padahal dengan adanya penyaringan hukum, kita dapat mengantisipasi para pejabat publik yang memiliki rekam jejak yang buruk. Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan jangan lupa untuk follow Instagram serta TikTok Voi.id. Sampai jumpa.